Ya, pemirsa, saya malam ini mau berangkat pakai motor ke Jawa Barat. Berarti nyampenya sekitar dini hari nanti ya. Tapi biar aman sepertinya nggak cukup cuman pakai helm ini aja, pemirsa. Saya juga harus pakai helm taktis. Nah, ini penting ini, harus pakai helm taktis seperti ini. Terus juga ada stick. Ini juga penting nih pemirsa. Kenapa? Kita harus jaga-jaga karena disuruh jaga diri sendiri. Karena katanya tidak hanya polisi, masyarakat boleh juga bertindak tegas dan terukur. Serius Pak Polisi bilang kayak gitu. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur. Jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada ya, masyarakat. Pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan. Hal ini merespon pertanyaan keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat. Namun polisi menegaskan tetap menurunkan aparat ke lapangan untuk mengatasi begal yang meresahkan. Kepedulian kepada masyarakat dan perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur. Jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai matilah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian kepada masyarakat dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur ini. Sementara itu Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan warga untuk tidak main hakim sendiri. Untuk penindakan begal, kewenangannya ada di kepolisian. Memberikan lampu hijau kepada masyarakat melakukan penindakan. Tapi ingat, ada dua hal yang mesti diperhatikan. Satu, penindakan terhadap para pelaku ini adalah sebagai bagian dari kita melakukan bela diri. Kedua, jangan main hakim sendiri karena ada resiko salah sasaran. Gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati dan ingat, yang berwenang melakukan penindakan sesuai hukum hanyalah aparat. Jadi, tolong itu dijaga. Tenang. Ya, ini salah satu gambaran yang terjadi dialami warga ya. Warga Jawa Barat masih mengeluhkan maraknya begal. Laporan-laporan kasus begal dialami di beberapa titik jalanan di kota Bandung dan sekitarnya. Unggahan saat terjadi begal banyak dibagikan warga membuktikan perlunya meningkatkan keamanan di kawasan Jawa Barat, pemirsa. Itu nomornya, plat nomornya. Tenang. Ya, semoga saja Jawa Barat aman, kemudian seluruh wilayah di Indonesia juga aman ya. Ribuan pengendara sempat terjebak kemacetan parah. Informasi berikutnya di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Antrian truk yang akan masuk ke kawasan gudang di Cilincing, Jakarta Utara jadi pemicu arus lalu lintas lumpuh hingga 5 km. Kemacetan kendaraan di ruas jalan Cakung Cilincing Selasa sore kian parah. Kemacetan bahkan meluas ke ruas jalan Tol Jor, kilometer 49 Pulau Gebang hingga menuju Tanjung Priok. Kendaraan yang didominasi truk kontainer nyaris tak bergerak. Para sopir truk terjebak berjam-jam. Nah, macet berapa jam, Bang? 2 jam, Pak. 2 jam? Ya. Abang dari mana mau kemana? Dari Cakung sini, Leon, mau ke BRJ sini doang dekat. Oh, dekat, tapi udah 2 jam ya? Udah 2 jam. Oh, kondisinya separah apa sih, Bang? Parah banget. Soalnya depo-deponya itu udah pada overload. Ini macetnya dari mana mau kemana, Bang? Saya dari Bekasi mau ke Cakung, udah 1 jam lebih. Abang sendiri mau naruh muatan apa mau ngambil muatan? Naruh muatan. Naruh muatan? Ya. Oh, mau ke arah mana, Bang? Ke Cakung. Hingga Selasa malam, kemacetan horor belum terurai. Kemacetan dipicu antrian truk untuk melakukan bongkar muat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia terus cari cara atasi penyebaran budaya LGBTQ. Edukasi pun akan dimulai sejak sekolah dasar. Meningkatnya budaya LGBTQ membuat pemerintah turun tangan dan menetapkannya menjadi ancaman non-militer. Materi pembelajaran terkait pencegahan LGBTQ pun dibuat untuk menangkal budaya ini masuk ke sekolah.
Rencananya materi tersebut diberikan mulai kelas 4 SD. Presiden tidak menyerang personal-personalnya, tapi budaya penyebarannya itu adalah ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu Kemenak menyusun kurikulum, nanti akan di-insert dalam kurikulum yang sudah ada, untuk memberikan pemahaman dan tingkat SD itu mungkin mulai kelas 4. Larangan budaya LGBTQ tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang menjadi landasan bagi kebijakan umum pertahanan nasional periode 2025-2029. Penyebaran budaya LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer diklasifikasikan ke dalam ancaman non-militer, berdimensi sosial, budaya, dan ideologi. Peraturan Presiden tersebut telah resmi ditetapkan pada 25 Oktober 2025 lalu. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menggodok RUU Pidana tentang LGBTQ. DPR pun sudah menampungnya dan akan segera membahas pembentukan undang-undang ini. Tim Liputan iNews melaporkan.